Di chapter sebelumnya, para astronot mendapatkan serangan dari Y-Man, tapi ketika astronot kita masih bisa selamat dari serangan itu. Dan sekarang mereka bertiga tepat berada di depan kabut yang diduga adalah markasnya Y-Man. Dan Senku juga sudah menyadari siapa itu Y-Man sebenarnya. Senku berkata bayangan hitam yang bergerak di permukaan bulan akhirnya terlihat jelas di depan kita. Semua orang semakin merinding setelah Senku berkata demikian. Dan Chrome bertanya apa yang terjadi, apa yang kau temukan di permukaan bulan. Dan ternyata di balik kabut itu ada banyak sekali medusa. Dan jumlah medusa di sini sepertinya lebih banyak jika dibandingkan yang ada di Manaus. Dan sepertinya jumlah medusa yang ada di sini ada jutaan. Medusa ini bergerak ke sana kemari karena gravitasi di sini yang tidak terlalu besar. Dan ini menjelaskan kenapa saat dilihat dari bumi bayangan hitam aneh yang ada di bulan selalu berubah bentuk. Ternyata ini karena jutaan medusa yang ada di sini selalu bergerak. Dan Ryusui yang mengawasi dari roket komando juga melihat bayangan hitam itu terus bergerak. Dan bisa dipastikan Ryusui berada di lokasi yang lumayan jauh dari tempat Senku, Stanley, dan Kohaku sekarang. Tapi uniknya, semua medusa ini terus berkumpul dan tidak terpencar kemana-mana. Dan sekarang vakum yang baru saja dilempar Kohaku juga perlahan mulai turun. Kohaku terkejut karena vakumnya masih utuh setelah ledakan itu. Dan karena itu medusa yang berasal dari bumi dapat dengan mudah dibedakan dengan medusa yang lain karena ada di dalam vakum. Dan Senku juga menyadari kalau tidak ada orang lain di sini, yang artinya suara yang berbicara dengan Kohaku sebelumnya bukan berasal dari manusia. Dan Senku yakin suara itu datang dari medusa itu sendiri. Kemudian Senku bertanya ke jutaan medusa yang ada di depannya. Kau menirukan suaraku. Satu-satunya yang bisa menjebak kami dengan transmisi palsu adalah kalian. Dan aku tahu kau bisa berbicara menggunakan gelombang radio dan dalam bahasa apapun, baik bahasa Inggris maupun bahasa Jepang. Kemudian medusa bumi ini menjawab, yes. Semua orang kaget karena medusa bisa menjawab pertanyaannya Senku. Dan sebenarnya sosok Y-Man yang mereka cari-cari selama ini ternyata sudah ada di dekat mereka. Dan Senku berkata, kau adalah medusa. Kau adalah bentuk kehidupan di dalam mesin, dan kau adalah perangkat pembatuan itu sendiri yang dikenal sebagai Y-Man. Dari sini bisa ditarik kesimpulan kalau Y-Man yang mereka cari selama ini adalah medusa itu sendiri. Dan di dalam medusa ini ada sebuah bentuk kehidupannya sendiri, yang memiliki pemikirannya sendiri dan bertindak sesuai keinginannya sendiri. Semua orang kaget setelah tahu kebenaran ini. Dan judul untuk manga Dr. Stone chapter 228 ini adalah Life Stone. Dan setelahnya medusa ini bertanya ke para astronot, "Do you wanna die?" Yang artinya, apa kau ingin mati? Ketiga astronot langsung bersiap dengan serangan medusa selanjutnya. Sementara itu di bumi, Gen merasa deja vu dengan pertanyaan medusa barusan. Dan itu adalah pertanyaan yang sama yang pernah mereka dengar beberapa tahun yang lalu. Dan Gen merasa ada yang aneh kenapa medusa ini bertanya demikian tepat setelah ledakan petrifikasi tadi. Kemudian Gen merasa dia menemukan jawaban dari semua kejadian ini. Dan Chrome juga mulai berpikir apakah medusa ini sebenarnya tidak bermaksud untuk membunuh kita semua. Dan mungkin saja medusa ini mencoba membatukan manusia supaya manusia itu tidak mati. Hal ini memang sudah terbukti bahwa pembatuan bisa menyembuhkan luka apapun itu, dan bahkan bisa membangkitkan manusia dari kematian. Hal ini sudah terungkap di chapter 197. Saat perang melawan Stanley, Hyuga mendapat luka yang sangat fatal dan sudah dipastikan dia mati. Tapi karena terkena pembatuan, Hyuga akhirnya bisa hidup kembali. Dari sini Gen mulai menyusun sebuah rencana dan mulai berbicara dengan Senku. Gen berkata, aku tidak tahu apakah medusa ini akan menjawab pertanyaan dengan jujur. Tapi dalam setiap kejadian, sebuah negosiasi selalu dimulai dengan memberikan hadiah. Kohaku bingung apa yang bisa mereka berikan karena mereka tidak punya apa-apa. Dan Kohaku bingung hadiah apa yang bisa diberikan kepada makhluk yang bahkan mereka tidak tahu kehidupannya nyata atau tidak. Setelahnya Senku mulai berpikir dengan keras dan mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk negosiasi. Dan Senku mencari sesuatu yang bisa mereka duplikasi dari sebuah medusa. Dari pertanyaan "Do you wanna die" tadi, Senku merasa jawabannya adalah sesuatu yang bisa membuat sebuah organisme tetap hidup dan bertahan. Setelahnya Senku berbicara lagi dengan medusa dari bumi.
Senku menyebut Medusa ini dengan Wayman, tapi Senku merasa panggilan ini tidak relevan lagi karena yang dia ajak bicara sekarang adalah Medusa itu sendiri. Senku berkata, dengan sains yang kami miliki saat ini, kami tidak bisa membuat Medusa yang mirip seperti dirimu, tapi kami bisa mengisi ulang tenaga kehidupanmu dengan cara memberikan baterai berlian yang baru. Dengan sains umat manusia yang sudah melewati jutaan tahun, kami yakin bisa memproduksi berlian itu untuk kalian. Gen merasa negosiasi ini berjalan dengan baik, dan Gen meminta Senku untuk menyampaikan permintaannya dengan hati-hati dan tetap menjaga perkataannya. Tapi Senku malah berteriak dan meminta Medusa untuk berhenti mengeluarkan cahaya pembatuan setiap kali ada kesempatan. Maksudnya Senku tidak ingin Medusa melakukan serangan mendadak seperti barusan dan yang pernah terjadi kepada Gen dan Yo. Itu adalah serangan yang dilakukan Medusa itu sendiri dan Senku tidak ingin serangan seperti itu terjadi lagi. Kemudian Medusa dari bumi ini bertanya, dan tiba-tiba para astronot mendengar ada sebuah transmisi samar-samar dari Medusa ini, dan mereka bersiap dengan adanya serangan lagi. Tapi ternyata salah satu Medusa dari bulan mulai berbicara dan dia berkata, hentikan semua ini dengan baik-baik, untuk sesaat dan seterusnya. Dan Medusa dari bumi hanya diam tidak menjawab. Dari sini Stanley menyadari kalau Wayman atau Medusa ini tidak hanya ada satu bentuk kehidupan, yang artinya setiap Medusa ini punya kesadarannya masing-masing. Di sisi lain Senku mulai memberikan informasi kepada semua orang di bumi. Senku berkata, ini hanyalah intuisiku, tapi kurasa cahaya pembatuan ada untuk menjaga kehidupan kita semua. Semua orang semakin kaget mendengar perkataan Senku ini. Dan sekarang Seno juga mendapat sebuah kesimpulan. Petrifikasi memberikan kehidupan yang abadi, dan hasilnya ini akan membuat kehidupan menjadi lebih baik dan maju. Dan Seno berkata makhluk yang ada di dalam Medusa adalah sebuah parasit mesin, dan menurut Seno ini adalah organisme yang sangat elegan. Kemudian Medusa dari bumi mengiyakan pernyataan Seno barusan. Kemudian Medusa ini berkata akan memberikan alasan yang sesungguhnya kenapa ribuan tahun yang lalu para manusia ini berubah menjadi batu. Dan di chapter selanjutnya kita akan kembali ke waktu saat kiamat pembatuan terjadi. Dan untuk sekarang kita sudah mendapatkan beberapa informasi. Wayman yang kerajaan sains cari sampai ke bulan ternyata tidak ada di sini. Yang ada di sini adalah jutaan Medusa dan semua Medusa di sini memiliki pemikirannya masing-masing. Dan Seno menganggap organisme yang hidup di dalam Medusa ini adalah sebuah parasit yang hidup dengan memakan energi dari berlian. Dan sepertinya ketika energi dari berlian itu habis, maka parasit yang ada di Medusa ini akan mengalami mati suri. Dan ketika diberi berlian yang baru, dia akan bangkit lagi. Dan seharusnya ada orang yang menciptakan Medusa dan parasit di dalamnya. Tidak mungkin parasit ini ada begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Kita tunggu saja misteri ini terungkap. Selanjutnya yang masih menjadi misteri adalah kenapa Medusa ini menirukan suaranya Senku. Mungkin pertanyaan ini akan terungkap di chapter selanjutnya. Dan ternyata maksud dari petrifikasi bukanlah untuk membunuh manusia, tapi petrifikasi ada untuk membuat umur manusia lebih panjang. Kita lihat saja cerita seperti apa yang akan diungkap oleh Medusa. Dan supaya tidak ketinggalan pembahasan chapter selanjutnya, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.